semuanya, selamat datang di pembahasan kita kali ini. Coba deh kalian bayangin, saya lagi pegang selembar uang 2000-an, yang nyah udah lecek banget. Kira-kira nih 10 tahun lagi, kertas kayak gini bakal cuma jadi barang antik di museum nggak ya? Aslinya sih kalau kita lihat-lihat, trennya emang ke sana. Kemarin aja ya, saya dengar cerita dari Ibu Aci, penjual seblak di alun-alun Cisolok. Katanya anak-anak SMP sekarang kalau jajan bayarnya udah pakai QRIS. Tinggal scan, bunyi tit, dan kelar. Uang kembalian receh tuh kayaknya perlahan mulai hilang dari peredaran. Nah ini nih fenomena nyata yang lagi kita hadapin bareng-bareng sekarang dan pastinya bakal kita kupas tuntas hari ini. Sekarang saya mau nanya langsung nih ke kalian. Waktu kalian lagi siap-siap mau keluar rumah atau misal mau berangkat ke sekolah, barang apa sih yang secara insting pasti banget kalian raba di saku? Dompet tebel isi uang tunai atau smartphone? Kalau jawaban kalian smartphone, well kalian jelas nggak sendirian. Ketergantungan kita sama si kotak pintar ini tuh sebenarnya jadi pintu masuk utama menuju apa yang di seluruh dunia dikenal sebagai cashless society, alias masyarakat tanpa uang tunai. Ingat ya, ini bukan sekedar gaya hidup kekinian aja, tapi benar-benar pergeseran masif soal cara kita bertransaksi sehari-hari. Oke, biar kita satu frekuensi, kita samain dulu nih definisinya. Jadi apa sih sebenarnya cashless society itu? Singkatnya, ini adalah kondisi di mana masyarakatnya itu udah jarang banget atau bahkan nggak pernah sama sekali pakai uang kertas dan koin fisik. Semua-muanya ngandelin transaksi digital. Kedengarannya kayak adegan film fiksi ilmiah masa depan kan? Tapi faktanya konsep global ini tuh udah mendarat manis di depan mata kita dan tanpa kita sadari udah ngubah total cara kita jajan dan muterin ekonomi di sekitar kita. Dan bukti nyatanya ada di jalanan Cisolok sekarang juga. Setidaknya ada 4 alat utama yang lagi booming banget. Pertama, QRS. Ini sih andalan kalian tiap hari buat nge-scan pas beli cireng di depan sekolah kan? Kedua, e-wallets atau dompet digital, kayak Dana, OVO, atau GoPay, yang saldonya rajin kalian pakai buat bayar ojek. Terus yang ketiga, kartu. Entah itu Brizi buat masuk tol Bocimi atau kartu debit biasa. Terakhir, transfer langsung pakai M-Banking, misalnya lewat BRI buat patungan barang temen. Bayangin aja, sekarang tukang sayur keliling di komplek aja udah gantungin barcode QRS di gerobaknya. Bener-bener sedalam itu teknologi ini ngerasuk ke keseharian kita. Nah, masuk ke bagian pertama. Mengapa kita mulai meninggalkan uang tunai? Kita bakal bahas 3 pendorong utama di balik tren uang digital ini. Jadi gini, ada alasan makro yang kuat kenapa sistem digital ini dibilang jauh lebih efisien. Dan ada 3 pendorong utama yang relate banget sama kita. 1. Cepat dan praktis. Coba deh bayangin, kalian beli seblak 8.000, bayar pakai uang kertas 10.000. Kadang kan kita harus nunggu abangnya nyari kembalian 2.000 dulu ya kan? Kalau pakai QRIS, 2 detik, kelar. 2. Jelas lebih aman. Misal ada nenek-nenek dari kampung Cengkuk bawa uang kas 500.000 ke pasar Cisolok. Itu kan ngeri banget ya, rawan dicopet. Tapi kalau uangnya ada di HP dan dikunci pakai PIN, uangnya bakal tetap aman biarpun amit-amit HP-nya hilang. Terus yang ketiga, anti curang. Uang digital itu ninggalin jejak yang super jelas. Gak ada lagi tuh cerita pungutan liar yang gak kecatet. Negara juga jadi lebih gampang narik pajak secara transparan buat ngebangun infrastruktur. Kayak jalan raya Cisolok Ciletuh misalnya. Tapi tunggu dulu, kita masuk ke bagian kedua. Rem darurat alias risiko menjadi serba digital. Di sini kita harus jujur mengakui adanya kendala nyata, apalagi di daerah yang masih dalam masa transisi kayak Cisolok. Faktanya, ada 4 kelemahan yang kerasa banget di lapangan. Pertama, soal kesenjangan teknologi. Kasian loh kakek nenek kita yang jualan di pasar, banyak dari mereka yang belum pegang smartphone. Kalau tiba-tiba dipaksa serba digital, gimana mereka mau bertahan? Kedua, musuh terbesar kita, hilang sinyal. Buat yang pernah main ke Curug Awang atau ngelewatin area perkebunan, pasti paham, sinyal tuh suka tiba-tiba hilang ngajak bercanda. Nah, tanpa sinyal, QRIS yang nggak jalan, ujung-ujungnya terpaksa nahan lapar karena nggak bisa jajan. Ketiga, bikin lebih boros. Karena bayarnya cuma tinggal klik, uangnya tuh nggak kerasa keluar. Tahu-tahu jatah jajan 20.000 sehari ludes buat top up game. Dan keempat, risiko keamanan siber. Kalau PIN M-Banking kalian sampai tembus dibobol hacker, wah tabungan beli motor bisa amblas dalam hitungan detik. Benar-benar pisau bermata dua kan? Selanjutnya, di bagian ketiga kita punya perbandingan makro global versus mikro lokal. Yuk kita cek realitanya di lapangan. Kalau kita perhatiin, kontrasnya itu jomplang banget. Di satu sisi, coba lihat negara kayak Swedia di Eropa. Di sana tuh penggunaan uang tunai udah hampir 0%, mau beli permen karet pakai kartu, bahkan pengamen jalanan pun nerimanya lewat scan QR. Gila kan? Tapi di sisi lain, mari kita lihat Cisolok kita tercinta. Kita ini masih di fase transisi.
Bayangin Pak Ujang, tukang ojek pangkalan, tiba-tiba disuruh 100% pakai QRIS, padahal penumpangnya masih banyak yang nyodorin uang tunai. Atau contoh lain, nelayan di tempat pelelangan ikan Palabuhan Ratu. Pas mereka habis ngejual 2 kuintal ikan, mereka tuh nggak bisa nunggu uangnya masuk dari proses transfer. Mereka butuh uang fisik hari itu juga buat beli solar, biar besok subuh bisa langsung melaut lagi. Makanya, poin paling krusial dari semua ini tuh terangkum pas banget di kalimat ini. Secara makro, dunia emang lagi tancap gas ninggalin uang tunai. Itu tren teknologi global yang mustahil kita rem. Tapi, secara lokal, transisinya tuh harus pelan-pelan. Infrastruktur sama realitas keseharian masyarakat kita ini masih ngeharusin uang digital dan uang fisik buat jalan bareng, bergandengan tangan untuk saat ini. Nah, untuk bagian keempat, rumus CASH. Ini dia aturan main yang wajib banget diketahui sama generasi digital kayak kalian. Biar gampang ingatnya, kita pakai rumus CASH. Huruf C untuk cerdas. Jadilah generasi yang pinter teknologi, kuasain cara pakai QRIS, tapi jangan sampai otak ngitungnya jadi tumpul ya. Kalian tetap harus gesit ngitung kembalian uang fisik. Terus, A untuk aman. Biasain selalu kunci layar smartphone kalian, dan yang paling penting, jangan pernah sekalipun ngasih tahu PIN kalian ke siapa aja. S untuk siap. Nah, ini life hack banget. Selalu selipin uang kertas pecahan 10 ribuan di dompet kalian buat cadangan. Jaga-jaga kalau sinyal mendadak blank pas lagi di jalan. Dan terakhir, H untuk hormat. Kalau kalian jajan di warung tradisional yang dijaga sama kakek atau nenek yang emang nggak paham teknologi, tolong bayarnya pakai uang tunai aja. Kita harus hormatin cara mereka berdagang. Keseimbangan inilah yang kita butuhin sekarang. Sebagai penutup dari pembahasan kita kali ini, saya mau ngasih satu pertanyaan plus sebuah tantangan nyata buat kalian. Coba deh tanya ke diri sendiri, kalian itu sebenarnya lebih ngerasa jadi tim tunai atau tim cashless nih? Nah, buat ngebuktiinnya, saya tantang kalian. Besok, coba jalanin 1 hari full tanpa uang tunai. Pas jajan di kantin sekolah, bayar semuanya 100% pakai QRS. Rasain sendiri deh seberapa praktisnya. Tapi ingat rumus kita tadi ya, tetap harus ada selembar uang fisik nongkrong di saku kalian buat cadangan. Rasain sensasinya hidup ngebalance di 2 dunia ini, oke? Teruslah belajar dan sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.